teroris itu benar ada? Benar ada. Tapi apakah Islam mengajarkan teroris? Islam sama sekali tidak mengajarkan terorisme. Tapi bahwasanya ada teroris yang mengaku Islam, itu memang benar ada. Karena salahnya pemahaman. Makanya jangan sembarangan ikut pengajian. Makanya kalimat yang benar begini Pak, jangan pernah mengatakan begini. Orang barat menuduh Islam agama teroris. Sebetulnya teroris itu tidak ada di dalam Islam. Itu cuma tuduhan barat saja. Itu cuma bikinan intelijen saja. Kalau itu diucapkan dengan tujuan ingin membela teroris yang ngebom itu Pak, salah itu. Harus diubah kata-kata itu. Yang benar kalimatnya bukan begitu. Islam tidak mengajarkan terorisme. Maka kalau ada teroris yang mengatasnamakan Islam, kita umat Islam wajib ikut memeranginya juga. Dan memerangi teroris itu pahalanya gede betul. Kan Nabi yang menyebutkan perang dengan Abdurrahman bin Muljam dan teman-temannya itu, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya gede sekali bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Mati gara-gara perang sama teroris, matinya mati syahid. Kata Imam Ali, sebaik-baiknya kematian adalah mautin, setan diikat semua. Tapi kok masih ada yang bikin maksiat ya Pak ya? Yang korupsi jojong bulan Ramadan ini. Yang maksiat jojong, yang ngibul jojong. Bahkan saya lihat di pasar-pasar itu banyak anak-anak umur 50-60 tahun gak puasa. Di pasar Pak, anak-anak. Ya nggak apa-apalah anak-anak ya Pak ya. Udah 50 tahun sambil dagang nyeruput es, subhanallah. Jadi sahurnya jam 6 pagi. Ini kita prihatin, mengapa masih ada yang kayak gitu? Begini, setan buat pengumuman. Jadi pengumuman setan begini, Belis, bosnya setan mengumumkan, kami para setan libur selama bulan suci Ramadan, tidak menggoda kalian. Jadi kalau kalian semua masih tergoda, berarti kalianlah setannya. Nah, cocok ini, bener kata Belis itu Pak. Ya siapa lagi yang ngegoda kita? Orang setan nggak ngegoda kita. Nah yang berikutnya saya kembali ke yang awal tadi. Yang istimewa dari bulan Ramadan ini, semua dosa-dosa kita diampuni tanpa terkecuali. Tidak pandang apapun partainya, apapun madhabnya, apapun kelompoknya. Yang penting dia orang Islam, puasa Ramadan, dosa-dosanya dihapuskan semua. Allahumma amin. Semoga termasuk kita di sini. Nah terkait dengan ini, siapa saja yang dosa-dosanya diampuni tersebut? Saya ingin sederhanakan dulu. Tidak hanya yang dapat Lailatul Qadar, bukan hanya itu. Semua yang puasa pokoknya. Apalagi yang dapat Lailatul Qadar. Kalau yang dapat Lailatul Qadar itu malah dikasih bonus lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam keberapa ini sudahan? 25. 26. Saya enggak ngitung soalnya. Kakak harus ngitung ya, hafal berarti ya. Nunggu kebilulah lebaran ini. Ini kalau kita puasa 29 hari berarti lebaran Rebo ya. Kalau puasanya 30 hari berarti lebaran Kamis. Kira-kira Pak, Bapak-bapak mau lebaran 29 apa 30 hari? Oh, pengennya Selasa ya Pak, lebih cepat lagi. Baik, terkait dengan ini, ya kalau kita dapat Lailatul Qadar, kalaupun tidak, khusus bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, memang ada hadiah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapa saja yang mendapatkan ampunan itu? Satu jelas kalimatnya kan dari awal. Orang yang puasa Ramadan. Anni qad ja'altu thawabahum ana siyamihim. Yang Allah terima dulu puasanya, baru dapat ampunan.
Ya kalau nggak puasa Ramadan gimana mau dapat ampunan? Karena orang-orang ini kan macam-macam, Pak. Ada yang rajin puasa selama Ramadan tapi nggak taraweh. Karena kesibukan nggak apa-apalah, taraweh kan sunnah. Tapi ada juga yang rajin taraweh tapi nggak puasa. Ada kan? Ada lah. Taraweh rajin tapi nggak puasa. Kebalik itu. Tarawehnya kan sunnah, puasanya yang wajib. Tapi ada juga yang puasa enggak, taraweh enggak, ikut lebaran. Woi, kalau lebaran udah sajadahnya paling tebel, Pak. Berdirinya paling depan lagi ya. Enggak mau ketinggalan Idul Fitrinya. Tapi ada juga yang tarawih enggak, puasa enggak, ikut lebaran juga enggak. Itu sudah kebangetan. Nah, yang puasa Ramadan, maka itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Yang kedua, yang mendapatkan ampunan dari Allah adalah orang yang merasa banyak dosa. Makanya doanya yang populer apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu sudah doa versi panjang. Kalau yang singkat itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, karim, maha mulia, maha pemurah. Tuhibbul afwa, engkau menyukai, mencintai kemaafan. Fa'fu anni atau fa'fu anna, maafkanlah kesalahan saya. Itu doa yang dipopulerkan Nabi. Mengapa itu doanya? Karena kata Nabi, yang mendapatkan ampunan dari Allah umatku yang beristighfar, umatku yang minta maaf, umatku yang merasa banyak dosa. Malah kalau malam Lailatul Qadar, zikir yang paling disenangi bukan tasbih, bukan mengucapkan subhanallah, tapi zikir yang paling disukai adalah istighfar, astaghfirullahaladzim. Doanya Allahumma innaka afuwun karim, sedangkan zikirnya adalah istighfar. Allah ternyata Bapak Ibu lebih suka dengan hambanya yang minta ampun. Sudah ngerem-ngerem ceramahnya nggak ngembat ya Pak. Ternyata nggak kuat juga sayanya ya. Karena hari ini aktivitasnya padat sekali soalnya. Saya ulang lagi. Allah lebih suka dengan hambanya yang merasa banyak dosa lalu beristighfar daripada hambanya yang sok suci. Kan jelas dalam Quran, fala tuzakku anfusakum. Teriak juga saya ceramahnya ya. Padahal aus ini. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Karena Ramadan ini punya tragedi. Apa tragedinya? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu Pak, merasa paling suci, tapi masuk neraka. Ngapa dia masuk neraka? Karena yang nggak sepaham sama dia kafir semua. Yang nggak sepaham sama dia sesat semua. Yang benar firqah dia aja. Nggak jujur, ada nggak di sini sih? Oh, nggak ada ya Pak. Bapak-bapak ini jangan sampai yang kayak gitu. Dia aja yang benar, dia aja yang iman, yang lain kafir semua. Tragedinya bulan Ramadan, dia membunuh Imam Ali sedang ngimami sholat subuh. Karena nggak sepaham sama dia, dia kafirkan, lalu dia bunuh. Ini sudah pernah kejadian yang sedemikian rupa. Apa sebabnya? Karena merasa paling suci. Memang sih Pak, Abdurrahman bin Muljam sama konco-konconya itu, dengan teman-temannya Bapak Ibu,
Itu nggak punya maksiat, Pak. Zina nggak pernah, korupsi nggak pernah, nonton TV nggak ada TV-nya, nggak pernah maksiat ngerumpi, nggak pernah. Tiap malam dia tahajud dan menghatamkan Quran dalam sholat tahajudnya paling cepat, paling lambat seminggu sekali menghatamkan Qurannya. Kita mah udah membaca nyimak bin Naldor, membaca mushaf sebulan belum tentu hatam. Dia bukan Ramadan, dia di luar bulan suci Ramadan, hatam paling telat seminggu sekali. Enggak pernah maksiat. Tapi inilah masalahnya. Karena dia enggak pernah maksiat, taat, ke masjidnya paling rajin, di shop yang paling taat pertama, dia merasa paling suci. Kalau enggak sealiran sama dia, kafir semua. Maka dibunuhlah Khalifah Ali pada bulan suci Ramadan. Nah, Allah dan Rasulnya enggak suka. Ibu-ibu ya, walaupun sudah solehah ya, walaupun jilbabnya nyengser di tanah misalnya, saking solehahnya, jangan merasa paling suci. Kita lebih baik merasa banyak dosa. Bapak-bapak juga sudah rajin 5 waktu ke masjid, on time tepat waktu misalnya, jangan merasa paling suci. Tetap kita merasa banyak dosa. Karena Allah nggak suka ketika kita merasa paling solih sendiri. Makanya itulah sebab mengapa ada teroris, Pak. Terorisme itu berangkat dari paham merasa paling benar. Kalau bapak-bapak pengen buktiin teroris itu ada apa enggak, njajal masuk teroris. Berani enggak, Pak? Asal enggak ketangkep Densus 88 aja. Biar tahu paham mereka itu kayak apa. Emang Ustadz Parman sudah njajal? Udah belum ya? Saya agak berat ngejawabnya. Kalau saya sudah, nanti saya digerebek Densus 88 lagi ya. Jadi kalau jajal pernah masuk di dalamnya, memang ada paham begitu. Dan begitu saya selami pas saya pelajari, ternyata sebab utama penyimpangan mereka ini merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Makanya saya bisa ngejawab. Kalau ditanya Ustadz, emang teroris itu benar ada? Benar ada. Tapi apakah Islam mengajarkan teroris? Islam sama sekali tidak mengajarkan terorisme. Tapi bahwasanya ada teroris yang mengaku Islam, itu memang benar ada. Karena salahnya pemahaman. Makanya jangan sembarangan ikut pengajian. Makanya kalimat yang benar begini, Pak. Jangan pernah mengatakan begini. Orang barat menuduh Islam agama teroris. Sebetulnya teroris itu tidak ada di dalam Islam. Itu cuma tuduhan barat saja. Itu cuma bikinan intelijen saja. Kalau itu diucapkan dengan tujuan ingin membela teroris yang ngebom-ngebom itu, Pak, salah itu. Harus diubah kata-kata itu. Yang benar kalimatnya bukan begitu. Islam tidak mengajarkan terorisme. Maka kalau ada teroris yang mengatasnamakan Islam, kita umat Islam wajib ikut memeranginya juga. Dan memerangi teroris itu pahalanya gede betul. Kan Nabi yang menyebutkan perang dengan Abdurrahman bin Muljam dan teman-temannya itu, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya gede sekali bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Mati gara-gara perang sama teroris, matinya mati syahid. Kata Imam Ali, sebaik-baiknya kematian adalah mati melawan khawarij. Kalau orang sekarang nyebutnya teroris, mati lawan khawarij. Artinya memang tak sejauh itu yang hendak saya sampaikan. Tapi yang ingin saya garis bawahi, ternyata Allah dan Rasulnya enggak suka dengan umat Islam yang merasa paling suci. Karena itulah yang berpretensi mengkafirkan orang. Itulah yang berpeluang punya kecenderungan untuk menyalahkan orang. Dan itulah yang paling berpotensi timbulnya teroris. Yakni paham yang merasa paling benar sendiri. Ya, jangan sampai kita masuk yang sedemikian rupa. Jadi golongan yang kedua yang mendapatkan ampunan di akhir Ramadan ini adalah
orang yang merasa banyak dosa, yang senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, golongan yang ketiga, maghrib jam berapa ini? Kurang 5 menit, masih ada waktu ya Pak. Yang berikutnya, golongan yang ketiga yang akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah yang membayar zakat fitrah. Sebetulnya zakat fitrah itu dibayarnya sewaktu terbenam matahari. Fi akhiril lail min Ramadan. Fi akhiri yaumin min Ramadan maksud saya. Di hari terakhir bulan suci Ramadan. Cuman sekarang zamannya sudah modern, Pak. Ngebaginya itu nggak sempat lagi. Maka kita dahulukan membayar zakat fitrahnya. Bahkan sehari sebelum Lebaran sudah tutup panitia ambil zakatnya itu. Kalau di Bandar Lampung sudah banyak yang tutup itu. Karena untuk mendistribusikan. Kalau zaman Nabi dulu, justru belum dibayar zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrahnya itu dibayar terbenam matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan. Berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal. Memang karena tujuannya agar pas Lebaran tidak ada yang kelaparan. Itu tujuannya. Kalau dibayar dari sekarang kan kita serahkan, udah kadang dimasak berasnya itu. Nanti pas Lebaran ada yang lapar. Nah, karena zaman sekarang itu tidak ada lagi kasus orang pas Lebaran kelaparan, makanya kita dulukan. Cuman kalau pas Lebaran orang nggak kebeli baju banyak kan ya bayar. Malah bapaknya yang nggak kebeli baju. Sekarang ini enak Pak, mustahiknya itu ngeyel. Kalau kita kasih beras dia nggak mau, nawar, Ustadz, boleh nggak jangan beras, duit aja. Lo kok mintanya duit? Karena anaknya belum beli baju Lebaran. Makanya saya sampaikan kepada panitia amil zakat, kalau ada bayar zakat pakai duit Pak, terima aja ge. Nggak usah ditolak-tolak. Itu kan fikih masing-masing. Yang mau pakai beras terima beras, yang mau pakai duit terima duit. Kalau ragu akadkan beras, sediakan beras untuk nukernya. Karena memang beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman Nabi ada kemungkinan pas Idul Fitri ada yang tidak makan. Kalau sampai pas Idul Fitri ada yang tidak makan, seolah-olah secara etika moral Lebaran cancel, enggak jadi Lebaran. Jadi kalau sampai terjadi pas Idul Fitri ada yang kelaparan, cancel Lebaran. Idul Fitri enggak jadi. Secara etika moral begitu. Iya ada sholat idnya, tapi secara moral Lebaran itu Idul Fitrinya cacat moral. Itulah sebabnya mengapa kita pas Idul Fitri kita membayar zakat fitrahnya ngambil terbenam matahari di hari yang terakhir. Hanya saja untuk saat ini kita mendahulukan membayar zakat fitrahnya. Baik, sudah sebentar lagi maghrib. Ingin saya kabarkan yang